menuju hotel. Gelap-gelapan guys, jam 11 malam. Ini ngapain? Halang rintang guys. Ini kita lagi tes masuk tentara sama kepolisian. Halang rintang versi 2. Lagi kita langsung loncat. Gas. Paling ambil ini. 23.30 busnya datang. Perjalanan kali ini kita berangkat dari Bandung. Kita menggunakan jasa Serkos biar murah. Iurannya nggak sampai 500.000, udah bisa pulang pergi. Bandung, Gunung Lawu, Bandung. Menurut kami, Serkos itu opsi yang terbaik karena dari uang yang udah kita alokasikan bisa digunakan untuk hal lain, beli logistik, dan juga perjalanan naik gunung selanjutnya. Sekarang jam 23.44, kita mau mulai perjalanan. Baru mau menuju gerbang tol Faster. Bis kami berhenti di rest area Cirebon. Untuk teman-teman yang belum sholat, bisa sholat dulu. Dan untuk teman-teman yang belum makan malam, bisa makan malam di sini. Perjalanan masih jauh, 7-8 jam lagi. Jadi tadi sampai ke terminal jam 8.30, ini langsung naik pick up kayak gini. Karena kita naik bus, ternyata busnya ini tuh nggak bisa sampai ke base camp pendakian Gunung Lawu. Jadi kita harus naik pick up dari terminal menuju base camp. Di pick up inilah kita bisa makan untuk mempersiapkan diri sebelum pendakian ke Gunung Lawu. Kalau teman-teman ada yang mau bawa kendaraan pribadi, hati-hati ya. Soalnya perjalanan menuju base campnya terjal banget. Dari terminal menuju ke base camp bisa 15-20 menit. Maka dari itu, untuk teman-teman yang pakai kendaraan pribadi, hati-hati ya. Soalnya nanjak terus, sangat curam. Itu tanjakannya gila banget. Setelah angkut-angkut barang ke atas, sekarang kita waktunya mandi sebelum naik. Rame di sini. Tadi charger HP 3.000, bayar di sini. Kalau mandi juga bayar. Jadi di sini udah ada semua. 10.000. Sumpah. Jadi ini udah pada siap mau berangkat. Ini udah jam 10.49. Oke, udah banyakan di sini. Perjalanan kali ini kami nggak cuma berdua, kami ngajak teman-teman juga yang mau naik gunung. Tim kami berjumlah 9 orang. Sebelum pendakian, kami udah bagi tugas dulu. Ada yang buat rundown, ada yang logistik, ada yang jadi chef, ada yang dokumentasi, lengkap pokoknya. Langsung segera menghubungi base camp. Ya, aman semuanya? Aman. Dan kita berbaca doa. Itu kan dulu kan. Gondrong cabul. Kok tiba-tiba kecabul. Yuk. Menjelajah mountain Gunung Lawu. Asik, asik, asik. Beres brief jam 11.04 kita mau naik. Jadi ini dari base camp langsung naik jam 11. With all this team. Pendakian kali ini saya jadi kepala tim. Saya harus memastikan dulu kesehatan dan barang-barang yang dibawa oleh tim. Karena tanggung jawab ini bukan hanya sekedar sampai puncak, tapi harus turun juga dengan selamat. Perjalanan ini dimulai jam 11.04 di ketinggian 1424 mdpl. Oh, bikin gini nggak sih? Bikin gini nggak sih?
Berapa jam? Baru mulai, tangganya udah mantep. Mantap nih. Gunung Lawu terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tepatnya di antara Kabupaten Karanganyar dan Magetan. Gunung ini memiliki ketinggian 3.265 meter di atas permukaan laut, menjadikannya salah satu puncak tertinggi di Pulau Jawa. Pendakian dari sini. Misi Pak. Gunung Lawu merupakan gunung berapi tua yang terakhir kali meletus pada abad ke-19. Namun hingga kini ia tetap hidup, bukan oleh lava, tapi oleh cerita dan keyakinan yang diwariskan turun-temurun. Ya. Jalur pendakian Gunung Lawu terdiri dari jalur Candi Ceto, Cemoro Sewu, dan Cemoro Kandang. Namun, jalur paling favorit di sini adalah jalur Candi Ceto, walaupun jalur ini terkenal sangat panjang. Aman-aman Bang. Di sepanjang jalur, pendaki akan menemui berbagai petilasan, arca, dan tempat persembahan. Beberapa bahkan membawa bunga, kemenyan, atau sesaji sebagai bentuk penghormatan pada leluhur. Setelah pendakian 15 menit, sampai ke candi ketek. Ketek. Jadi banyak foto-foto dulu tadi di gerbang. Jadi ini udah 30 menit, tapi kesini bisa 15 menit padahal. Tuh lihat. Setelah 30 menit pendakian tuh ada warung. Jadi di Gunung Lawu nggak usah takut kehausan kelaparan. Ini warungnya. Warung. Oh ini pos ojek ternyata. Setelah pendakian 49 menit kita ketemu air pancoran. Jalannya udah mulai berakar dan naik. Setelah sampai warung, kami memutuskan istirahat sebentar untuk membeli makanan. Di sini banyak makanan. Ada gorengan, pentol, pisang, semangka, dan juga minuman-minuman lain seperti air dan juga kopi. Emang ya, berarti setelah pendakian 1,5 jam baru sampai di pos 1 karena kita beberapa kali berhenti. Ini pos 1-nya nih. Ini ketinggiannya di 1700 mdpl ya. Pos 1. Sampai pos 1 di jam 12.40. Kita mau istirahat, makan, sama sholat dulu. Ngejama sholat zuhur sama asar biar kedepannya nyantai. Setelah makan di pos 1 sama tadi sedikit banyaknya ngobrol, setengah jam kita baru mulai naik lagi menuju pos 2. Pengalaman baru bagi kami, ternyata di setiap pos Gunung Lawu terdapat sesajen dan dupa yang menjadi ciri khas di Gunung Lawu. Kami sebagai tamu sudah sepatutnya menghargai budaya setempat. Pos 1 menuju pos 2 lumayan nanjak ya. Di sini treknya enak, cuman nanjak terus. Kalau diikut, panjangnya 2 meter. Ulah. Tapi berarti kayak orang mau. Berapa menit lagi Bang sampai pos 2 Bang? Waduh, berapa ya? Nggak jauh kok. Oh siap.
Ada kabar baik dulu. Yang penting hati. Oke, thank you Bang. Setelah pendakian sejam sampai di pos 2. Ini menuju pos 2-nya ya. Pos 2. Wah, rame. Sejam pendakian 1913 mdpl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masuk guys, masuk. Ketemu Bang Ahyar yang baru ulang tahun kemarin, ngerayain sendiri di Merbabu ya. Wes. Kalau kita ngerayain anniversary pernikahan nggak apa-apa ya. Setelah berhenti 25 menit kita makan di pos 2 karena tadi beberapa tim kita di pos 1 tuh nggak makan. Jadi ini baru mulai lanjut lagi di 14-18 di ketinggian 1923 mdpl. Lanjut. Meong, meong. Perjalanan menuju pos 3 lebih jauh daripada pos 1 menuju pos 2. Dan jalannya juga lebih terjal ya. Perjalanan dari pos 2 menuju pos 3. Jalan mulai menyempit. Mari Mas, Mbak. Kasih Mas. Nggak match nih lagunya nih. 30 menit pendakian, ada tempat istirahat yang proper ya. Soalnya emang trek dari pos 2 menuju pos 3 mantap sih. Nah ini posnya. Itu tempat istirahat yang proper setelah 35 menit pendakian. Banyak yang istirahat juga. Cuaca gini enak ya. Setelah pendakian 4 jam, akhirnya kita melihat cahaya langsung dan langit langsung. Ini dia. Akhirnya ngeliat awan. Dari tadi di dalam hutan terus. Apakah kita sudah di atas awan, kawan? Ternyata belum. Karena kita masih di ketinggian 2000 mdpl sih. Harusnya udah ya. 2000 pas. 2043. 2 jam 30 menit, 2 jam setengah perjalanan. Mau nyampe juga ke pos 3. Pos 3 tempat camp pertama yang bisa digunain orang-orang. Gimana posnya? Oke. Pos 3. Gara-gara orang ini telat naik. Naik gunung jangan pernah melupakan kewajiban, apalagi untuk kita yang beragama. Di sini ada ruangan buat sholatnya nih di pos 3. Ini pos 3 ada ruangan buat sholat. Soalnya ada tikernya. Jadi bisa langsung sholat zuhur, jamak sholat asar, sama Allah dikasih kemudahan. Mantap. Udah jam 16.45. Kita lanjut. Duluan ya Mas ya. Oke. Udah pada prepare buat menembus malam hari. Dari pos 3 menuju pos 4 udah kesorean. Jadi kita ini udah prepare
menembus trek malam hari. Udah pakai jaket, headlamp di luar. Normalnya pos 3 ke pos 4 itu 2 jam lebih jauh daripada pos 2 ke pos 3. Ini kita diarahin sama OT yang mimpin kita, mending motong biar cepet, cuman jalan lebih nanjak. Ini gambaran treknya ya. Memotong jalur. Ternyata di jalur motong ini juga ada tempat buat camp ya. Ya, jalurnya terjal, tapi buat jadi camp area bisa juga. Nah, ini ada petunjuk jalan juga. Mata air. Pos 3. Mancanan. Treknya emang mantep terjal. Jadi kalau misalkan gak lewat trek ini muter, kalau lewat trek ini motong, jadi nanjak terus. Gini gambaran treknya. Dari yang tadinya pakai kupluk, pakai jaket, udah mulai dilepas satu persatu. Karena jalan terus, peredaran darahnya lancar, jadinya suhu tubuhnya panas. Walaupun lelah, tapi pemandangan sore hari ini membuat saya takjub akan ciptaannya, dan saya merasa di sini saya lebih tenang, dan saya memahami bahwa saya hanyalah makhluk kecil dan inilah ciptaannya yang harus saya syukuri dan saya nikmati di sepanjang perjalanan ini. Jadi setelah perjalanan ya kurang lebih 1 jam lah. Ini udah di ketinggian 2440 mdpl. Jadi di jalan motong ini tuh benar-benar cepet banget naiknya, terjal banget. Menurut saya sih ini emang naik terus. Jadi kalau misalkan baru pemula nggak rekomen. Ini juga kita karena dibantu sama OT yang bareng sama kita, jadi kita berani lewat jalan ini. Kurang lebih ini view-nya. Bagus sih view-nya. Ini sampai pos 5 langsung apa gimana? 4 dulu. Mantap. Itu juga baru. Baru apa? Baru lewat sini. Ya benar. Perjalanan dilanjutkan lagi jam 18 ya. Setelah 7 jam pendakian. Ini jalurnya gelap ya. Wajar. Semangat Mas. Setelah pendakian 1,5 jam sampai juga di pos 4 di ketinggian 2520 mdpl. Gelap suasananya ya, karena kita ngambil trek malam. Ini dia pos 4. Jangan diikut. Pos 4 2519 mdpl 1821. Rajinnya kalau aku menyerah duluan Kak. Gak ada yang tahu cuannya gimana. Kalau kamu Lelah Anda Bang Topan? Wah, Bang Topan sampai tidak ngewaro, Bung. kalau berarti desa itu ya, Bo. Iya, yang PKL katanya. Kolot banget, ini penjelmanya kolot banget. Kamu bilang dia kolot banget. Trek yang kami lewati merupakan trek yang sering dilewati oleh petani atau jalur via babar. Karena ini jalur petani, maka saya tidak rekomendasikan kepada teman-teman untuk melewati jalur ini karena jalurnya sempit dan juga terjal. Yang dari jalur umumnya lewat mana sih? Sono. OTW pos 5 jam 18.32. Lanjut, wih, nggak kelihatan apa-apa nih. Setelah pendakian 9 jam, baru sampai di pos 5, tempat kita camp di 2820 mdpl. Kita lihat kondisi lapangannya. Berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 8 lebih,
dan cuaca saat itu hujan, maka kami memutuskan untuk berkemah di sabana kecil. Area tepat di bawah pos 5. Di sana ternyata sudah banyak pendaki lain yang mendirikan tenda. Terus masukin. Ajar. Terus masukin terus. Tahan nih. Setelah menemukan area yang cocok, kami langsung bergegas mendirikan tenda. Karena suhu saat itu sangat dingin dan kami harus segera menghangatkan tubuh agar tidak terkena hipotermia. Sama sosis. Alhamdulillah kita udah ngediriin tenda dan sekarang kita waktunya masak-masak. Tenaganya banyak. Ini udah jam Mana tadi ya? setengah 10 malam ya, setengah 10 malam kita baru masak 300 gram kali. dan kita baru prepare. Lanjutkan. Ngomong dong ini mana saya sebenarnya. Ya, wait ya guys. Ini kamera sebelum flash. Kita Berangkat. Oh, pakai pop mie. Besok siap-siap ngebuat es campur. Ini apalagi mie campur. Hop mie guys. Udah malah lapar bisa. Sekarang udah jam 4 pagi, kita waktunya persiapan summit. Jadi ini mau masak-masak dulu. Nah ini ada yang nggak bangun, ada yang masak. Beginilah lika-liku dunia pendakian. Jam 5. Berisik. Hah? Oke, cari oatmeal. Masak. Jam 5.26 kita melakukan perjalanan menuju summit karena tadi nyantai juga. Kita jam 5.27 berangkat di ketinggian 2823 mdpl. Udah mulai kelihatan sunrise-nya. Let's go menuju puncak. HP. Ternyata tadi malam itu di Camp Area masih belum di pos 5. Ini setelah pendakian 5 menit baru sampai pos 5. Di sini nggak sebesar yang tadi yang sabana ya. Lihat. Di ketinggian 2900 mdpl, view-nya udah mulai kelihatan. Mantap. Kita lihat ya. Di pendakian kali ini ada Babang Karisma lagi ikut, tapi kali ini Babang Karisma keren, bisa memberikan kontribusi yang luar biasa. Jangan lemah guys. Tapi di kali ini ada pendaki unik namanya Babang Henry. Lihat kepalanya di belakang karena headlampnya dipakai di belakang. Pengganti Bandana benar boleh. Perjalanan setengah jam sampai di Gupakan Menjangan ya. Nah ini. Jadi memang kalau dari sisi waktu harusnya 15 menit sampai. Tapi kita foto-foto dulu. Mantap view-nya, ajib. Kalau camp di Gupakan Menjangan bisa langsung menikmati sunrise ya. Mantap pol. Sunrise. Wih.
di ketinggian 2943 mdpl tuh view-nya udah bagus. Di sana di puncak tuh wah, macet. Jadi kita foto-fotonya di sini aja ya. Wah, ini juga bagus nih. Mantap kan? Ya, foto-foto di sini 30 menit ya. Karena view-nya bagus. Cuman emang bener-bener kalau misalkan fotonya nanti di akhir rame. Soalnya ini orang-orang pada ngejar puncak. Kalau kita foto-foto dulu baru ke puncak. Soalnya sunrise di puncak sama di sini udah kelewat. Setelah 2 jam pendakian, kita baru sampai Pasar Dieng. Harusnya sampai sini itu sejam. Cuman karena kebanyakan foto-foto ya. Pasar Dieng kayak gimana? Kita lihat. Sampai di warung Boyem. Ini ketinggian 3150 mdpl. Jajan. Oh iya. Ternyata bisa juga camp di sini ya, tuh. Camping area. Oke, kalau taruh. Ini menuju puncak ke atas, masih ada 100 mdpl-an lagi. Detik menuju puncak. Ini 3261 mdpl, setengah jam dari Boyem. Halo Bang. Puncak nih. Oh belum. Depan. Oh depan. Maaf ya Bang ya. Puncaknya tuh guys. Allahu Akbar. Wow, sampai juga. Ketinggian 3270, setengah jam dari bawah. Mantap. Total perjalanan 11 kilo dari base camp. Lumayan. Jadi ini kayaknya treknya emang termasuk yang panjang ya. Jadi harus ada persiapan buat teman-teman yang mau naik Gunung Lawu. View dari puncak Gunung Lawu.
Sekarang jam 9:11, mau turun dulu. Kita langsung aja cek berapa waktu yang kita tempuh untuk turun. 9:11 ya. Kita turun dari puncak Gunung Lawu. Karena kami juga lapar, jadi kami buru-buru turun. Di samping itu, kalau lama turunnya, di atas ramai. Jadi nanti waktu turun pasti macet banget. Buat teman-teman yang dari Candi Ceto, ini tuh treknya bakal ada pertigaan di sana. Nah, itu ke sana Cemoro Sewu ya. Kalau ke sini ke puncak. Jadi ntar kalau turun hati-hati karena bisa jadi salah jalan. Jadi alhamdulillah udah sampai di warung Boyem lagi. Ternyata kalau turun cuma 15 menit tadi, cepet. Ya hitungannya naik itu misalnya 30 menit, turun pasti lebih cepet. Ya bahasanya setengah kali lipat kali ya. Ini warung Boyem, warung yang terkenal di Gunung Lawu. Ada wifi, makanan, minuman, kamar mandi, semuanya lengkap di sini. Jadi banyak orang yang istirahat di sini sebelum akhirnya turun sampai ke camp area. Jam 9:29 kita langsung caw. Soalnya kita mau masak-masakan dulu di tenda. Gaskeun. Jalanan turun menuju Sabana. Ngantri. Apalagi kalau papasan sama yang naik. Lanjutkan. Jadi kita foto-foto dulu di Sabana. Bagus Sabananya. Di sini 30 menit baru kita lanjut lagi perjalanan turun. Sampai di pos 5 yang banyak tenda. Setelah perjalanan 1,5 jam. Kalau nggak banyak foto-foto sih 1 jam sampai. Wih, halo sayang. Berarti hitungannya udah tepat ya. Kalau misalkan naik 2 jam, turun 1 jam. Itu emang udah clear lah. Emang pasti kayak gitu. Wih, ditawarin makan sama Mas Isal. Sini dulu Kak, di sini dulu. Buset. Dia mau sekalian ngejual nih. Buruan enggak? Wede, disiapin apa nih? Ini langsung jadi chef, rela kagak ke puncak ya. Es buahnya udah jadi, Bro. Siap. Gua juga mau buat es buah. Wis. Lihat, guys. Dari kota sampai bawah. Ngeri. Mantap. Besok ketemu di mana lagi kita? Widih, nggak tahu nih. Calling aja kita ya. Tiba-tiba banget loh, ke Lawu nggak dijanjiin. Tiba-tiba ada nama Isal. Buset. Isal semua. Kan ada di kru. Kita lihat. Oke, ini sajian langsung dari Mas Isal. Oke, thank you ya. Maaf pakai tangan kiri nih. Buset, es buah. Dua sendoknya. Thank you ya. Mantap. Widih. Ini Analia Outdoor, guys. Promosinya dapat nih. Bukan Analia Outdoor. Oh, bukan. Kelana. Analia Journey. Oh, Analia Journey. Setelah perjalanan 1,5 jam, alhamdulillah udah sampai kita di camp area. Alhamdulillah. Mari kita makan dan siap-siap juga buat turun. Oke, 1,5 jam, 10.50 ya sampai sini. Ini tenda kita, guys. Wih. Assalamualaikum. Posisinya lumayan. Ya goreng doang. Nyapi banget. Kenapa sih Alimu ya?
Udah makan ya. Dia lebih memilih makan di atas daripada makan di sini. Makan. Masih boleh belakang kok. Gurih kan? Apa lu dedek ayam? Belakang lu. Naon, Kenapa sih? Bang harus orang hidup gitu. Terus bakat-bakatnya orang ya, mendingan aing dia yang Cek orangnya nah hatu mana kan udah bisa menyaut ya awal-awal ge. Jadi teh kuduna mah tong loba dibuka. Langsung tutup wae. turun dari pos 5 menuju base camp. Jam 13.23. Lanjut. Kita sekarang di ketinggian 2827, baru mulai di 1323. Lanjut. Assalamualaikum Bang Tipayun. Mantap. Perjalanan pulang kita lewat jalur normal, tidak seperti tadi malam. Kita lewat jalan motong. Jadi ini jalannya sedikit memutar. Katanya sih kalau naik bisa beda sampai 1 jam. Ini perjalanan turun udah 15 menit ya. Turunnya udah 100 mdpl, lumayan juga. Lanjut. Setelah pendakian 1,5 jam sampai juga di pos 3, 2200 mdpl. Setelah 2,5 jam pendakian sampai di pos 2. Bukan pendakian kali ya, penurunan. Ini pos 2 bener. Terus pentol di mana? Pos 1. Pos 1 setelah 2 jam, 3,5 jam perjalanan di 700 mdpl. Ini pos 1. Udah pos 1. Sampai di pintu gerbang. Setelah perjalanan 4,5 jam. Pintu masuk. Udah sampai pintu masuk. Perjalanan 4,5 jam ya. Pokoknya kita langsung persiapan pulang, mandi dulu, bersih-bersih, dan see you in next video. Thank you. Assalamualaikum. Oke, perjalanan pulang menuju Bandung kembali. Senang banget sih jadi sapi. Senang banget. Mantap. Udah siap nampung banyak orang.